Iya, biar nggak gerak ya. Iya, sama. Pakai cekelan. Apa itu? Screen. Pakai. Nggak bisa, nggak proper ini. Sih. Oh ini WhatsApp. Oh iya Pak. PowerPoint. Kan ini Gerak, lagi gerak. Ayo, masuk. Buat ini kumpul lo mati. Jenengan betul kok Mau padang. Jangan ya. ini ceritanya setunggal. Nggih, betul apa? Tek lawan setunggal nggih. Hosting mau dibuka dulu atau langsung hostingnya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan kewajiban bagi seorang hamba atas berbagai nikmat karunia yang telah Allah limpahkan, yang kita tidak sanggup menghitung-hitungnya. Bersyukur dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah Jalla wa'ala
menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan membahas yakni tentang dua kata yang antara satu dengan yang lain mana yang saling mendahuluinya, yaitu antara ajal dan taubat. Ajal adalah batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi setiap makhluknya, bagi setiap manusia khususnya. Baik, ajal yang sudah ditetapkan untuk setiap makhluk yang hidup dalam kehidupan dunia ini, khususnya manusia dan jin, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Adapun makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala, sekalipun Allah akan menegakkan keadilan terhadap seluruh makhluknya nanti di padang mahsyar, sehingga hewan-hewan pun akan mendapatkan keadilannya. Yang dulu pernah dibunuh oleh hewan yang lain, maka yang dibunuh akan sebaliknya membunuh, yakni hewan yang dulu pernah membunuhnya. Setelah itu mereka dijadikan sebagai tanah yang tidak diminta pertanggungjawaban. Beda dengan manusia dan jin, perjalanan panjang. Apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini akan dibalas. Ada kalanya dibalas dengan surga, ada kalanya dibalas dengan neraka. Maka ada surga untuk manusia, ada surga untuk jin. Demikian pula sebaliknya. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan dunia ini sebagai darul fitnah, negeri fitnah, ujian. Dari situlah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menilai perjalanan hidup manusia itu untuk diperhitungkan, dihisab kelak pada hari kiamat. Maka dunia ini tidak akan lama, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghancurkan seluruh kehidupan dunia ini untuk memasuki kehidupan yang kekal dan abadi. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa bagi setiap umat itu ada batas waktu
Kata Allah dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, pada ayat yang ke-34. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Iya. Di sini secara umum disebutkan dengan umat. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktu. Mohon maaf untuk yang online, untuk speakernya mohon dinonaktifkan ya, supaya tidak ada suara-suara yang masuk. Ya, baik. Oleh karena itu, umat-umat terdahulu itu merupakan cerita sejarah. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, dan sebagian dari peninggalan mereka, tapi itu sebagian kecil sekali. Ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya Nabi yang telah Allah utus sebelum diutusnya Nabi kita sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi ada batas waktu, dan kita ini adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini tidak lama, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Sehingga digambarkan umat terdahulu itu hidup mulai waktu subuh sampai zuhur. Kalau itu dalam hitungan sehari. Ada umat terdahulu itu yang hidupnya mulai zuhur sampai asar. Dan kita ini diibaratkan umat yang hidup sebelum matahari terbenam. Jadi mulai asar sampai kapan Pak? Sampai maghrib. Dan kalau kita lihat batasnya itu pendek, antara asar sampai maghrib, beda mulai subuh sampai siang. Umat-umat terdahulu sudah melalui masa yang panjang, dan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari bagaimana Allah menghancurkan mereka karena mereka durhaka, dan Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa di kalangan mereka. Nah, kita umat akhir zaman ini, masing-masing di antara kita ini tidak lama hidupnya. Sekalipun umat Islam sudah berlalu kurang lebih 14 abad, 1400 tahun. Umat Islam maksudnya yakni sejak diutusnya Nabi kita Muhammad ya. Walaupun sebetulnya hakikat seluruh umat manusia itu Islam. Mereka muslim semuanya. Maksudnya para nabi dan para pengikutnya, mereka itu muslim. Dan agama yang dibawa satu, yaitu agama Islam. Agama apa? Agama tauhid, yang menyembahnya kepada Allah. Selain dari tauhid itu bukan Islam, apapun jenis dan namanya. Nah, diutusnya Nabi terakhir ini menandakan bahwa kehidupan dunia ini tidak akan lama lagi, akan mengalami kehancuran total. Sekalipun sudah berlangsung yakni 14 abad yang lalu. Lebih-lebih kita berada di penghujung akhir, di mana seluruh tanda-tanda kiamat itu hampir sempurna, terutama tanda kecil ya, sebelum nanti munculnya tanda-tanda besar. Jadi secara umum umat ini adalah umat yang hidup di ujung akhir zaman.
Kemudian masing-masing orang yang hidup di dalamnya diberikan oleh Allah usia yang tidak panjang, usia yang pendek. Yang kata Nabi usianya itu kurang lebih antara 60-70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis At-Tirmidzi di nomor 2331 ya. Al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu sekitar antara 60-70. Disebutkan dalam hadis, ada yang dalam Tirmizi, juga di dalam riwayat yang lain ya, yaitu riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ajal ini sesuatu yang pasti. Adapun kata yang kedua yaitu taubat. Taubat itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menghapus dan membersihkan dosa-dosanya dengan cara meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tujuannya dihapusnya dosa, caranya dengan meminta ampun, beristighfar, menyesal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itu tobat. Nah sekarang, mana kira-kira di antara dua kata ini yang pasti? Ajal atau tobat? Hah? Ajal sudah pasti, karena Allah sudah tetapkan. Adapun tobat, sesuatu yang tidak pasti, tergantung dari orang tersebut. Ada itikat baik enggak dia melakukan hal itu setelah dia melakukan dosa? Ada kehendak atau kendak atau ada will misalnya, kehendak yang mau direalisasikan setelah dia melakukan perbuatan kesalahan atau dosa. Nah itu kembali berpulang kepada pribadi masing-masing orang tersebut. Masalahnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, manusia itu tidak pernah bersih dari dosa. Manusia itu pasti dia pernah melakukan perbuatan dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Pasti dia melakukan dosa. Tidak ada orang yang tidak melakukan dosa, kecuali yang memang Allah pelihara orang itu dari dosa untuk dipilih sebagai hamba Allah yang mulia, membimbing umat manusia. Mereka adalah para nabi dan para rasul yang mereka dijaga dari dosa. Bukan berarti mereka tidak berbuat dosa, akan tetapi apabila mereka cenderung berbuat dosa, Allah ingatkan, Allah jaga, sehingga tidak sampai terjatuh di dalamnya. Itulah yang disebut dengan maksum, terpelihara dari dosa. Dan itulah karunia Allah kepada para nabi dan rasul. Bahkan khususnya nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Seandainya beliau berbuat dosa, Allah menjamin beliau diampuni. Wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa yang akan datang. Ini memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan.
Maka setiap dosa yang kita lakukan, baik besar dan kecil, itu sudah pasti ditulis oleh Allah Jalla wa'ala, dan kelak nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Maka konsekuensi bagi orang yang berdosa, mau tidak mau, adalah apa? At-taubah, yaitu taubat. Sementara taubat itu belum tentu dilakukan oleh seseorang. Sehingga kalau dia mati masih menanggung dosa, tidak dibersihkan dengan taubatnya, konsekuensinya kelak jika Allah tidak mengampuninya, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya itu di neraka, ditegakkan keadilan atasnya. Dengan cara bagaimana? Disiksa. Itu konsekuensinya. Nah, kalau kita berharap untuk mendapatkan an-najah, keselamatan dari siksa neraka, maka mau tidak mau kita harus membersihkan diri dari dosa sebelum kematian. Itulah yang disebut dengan at-taubah qablal maut, yaitu tobat sebelum mati, tobat sebelum ajal. Maka pertanyaan berikutnya adalah, mana yang lebih dulu? Taubatnya apa ajalnya? Mana Pak? Taubatnya terlebih dahulu baru ajal, atau enggak ajal dulu baru tobat? Kalau ajal terlebih dahulu datang, maka tobat sudah tidak diterima. Maka mau tidak mau kita harus bertobat sebelum ajal. Maka dalam satu doa yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Taubat sebelum mati. Kalau kita pengen taubat sebelum mati, sementara kematian tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang, berarti bagaimana sifat taubat itu, Pak? Halo? Hah? Segera atau ditunda? Segera. Karena masalahnya kita tidak tahu. Kalau kita tahu, lu bakal mati setahun lagi, nih SK-nya, ya udah kita bisa setting, Pak. Sebulan sebelumnya tobat, ya kan? Ojo atu-atu cedek-cedek ae tobate, ya kan? Seeman ambek perbuatan maksiatnya. Nah ini. Kalau ada orang yang diberitahu tentang kapan ajalnya datang, maka dia bisa mengatur waktunya. Masalahnya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang datangnya ajal itu. Dan kalau ajal itu datang, tidak akan bisa ditunda. Kata Allah, coba diulang tadi, Al-A'raf 34. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apa kata Allah? Al-A'raf 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Iya. Maka kalau ajal itu sudah datang, tidak ada orang yang sanggup menolaknya. Dia datang tepat waktu. Sekalipun manusia berusaha lari dari kematian itu, dan begitulah manusia berusaha lari dari kematiannya. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, ada ayat yang ke-8,
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sekalipun manusia itu bersembunyi di satu tempat yang menurut dia tidak akan didatangi oleh malaikat, malaikat itu akan tetap datang menjemputnya. Sekalipun manusia itu berusaha untuk nyogok malaikat, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Udah nggak ada kesempatan untuk ngomong sama malaikat. Kat, jangan dulu ya. Gua punya mobil baru, mau kat? Nggak akan mau. Malaikat nggak butuh mobil. Malaikat nggak butuh rumah. Malaikat nggak butuh duit. Malaikat bahkan tidak butuh istri sekalipun kau punya banyak istri. Kat, ambil yang dua kat. Yang dua jangan. Tetap malaikat tidak akan bergeming. Dia akan melaksanakan perintah Allah. Maka sekalipun manusia bersembunyi di benteng yang kokoh, malaikat itu akan dapat menembusnya. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Iya, sekalipun kau berada di bunker yang kokoh, dalam benteng yang kuat, jangankan manusia, semut aja nggak bisa masuk. Jangankan semut, mungkin udara aja nggak bisa masuk, mati. Tapi tetap tidak ada penghalang bagi malaikat untuk datang. Maka mana yang lebih dulu? Malaikat yang datang menjemput nyawa kita ataukah ucapan taubat kita kepada Allah Jalla wa'ala? Maka manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Bertobat dari segala dosa. Yang pertama, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memerintahkan agar manusia bertobat, agar manusia ini lancar perjalanannya menuju kepada kebahagiaan abadi, yaitu surga. Siapa yang tidak suka hambanya itu senang. Allah itu suka dengan tobatnya hambanya. Bagaimana rasa senangnya Allah ketika hambanya bertobat, sebagaimana kita mendapatkan barang yang sudah hilang dan kita ketemukan lagi. Bagaimana senangnya? Seperti itulah, bahkan lebih dari itu. Allah itu senang dengan tobat, yakni para hamba-hambanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah nomor 3444 kalau tidak salah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Sesungguhnya Allah SWT sangat bergembira dengan tobatnya seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan hambanya itu ketika ia mendapatkan kembali barangnya yang hilang. Iya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha afrahu bitaubati ahadikum. Sesungguhnya Allah itu sangat bergembira dengan tobatnya salah seorang di antara kalian. Minhu bidolatin idza wajadaha. Yakni sebagaimana senangnya seseorang yang mendapati barangnya yang hilang. Kita punya mobil hilang, Pak. Nangis gak, Pak? Halo? Baru beli, hilang. Di tempat parkir gak ada. 3 hari lagi kita datang ke tempat parkir itu, ada. Mosono. Itu kalau kendaraan yang hidup bisa terjadi, karena dia bisa datang sendiri, bisa berjalan, ya kan? Kalau mobil mungkin rampoknya wedi balik, nggak jadi. Tapi kalau seandainya itu terjadi, betapa senang bergembiranya kita. Loh, lagi lah mobil kui, wah, meneh bancaan. Ya. Itulah gembiranya Allah itu apabila melihat hamba-hambanya itu bertobat. Jadi Allah itu sebetulnya mengkondisikan manusia itu supaya tobat dari perbuatan dosa. Yang dulu nggak berjilbab, ya, supaya dia tobat menutup aurat pakai jilbab. Yang dulu hobi mungkin barangkali berzina, Allah kondisikan sehingga apa? Dia tobat. Contoh misalnya, wanita dulu waktu masih muda, rambutnya indah, ya kan? Cenderung dia buka itu, dia gerai rambutnya, ditontonkan di hadapan orang lain, bangga dengan apa yang dia miliki. Loh, rambutku api, aku ini bintang iklan, bintang sampo, ya kan? Padahal aurat itu, tapi tidak mau ditutup. Apalagi dengan hal itu dia dapat fulus, dia semakin bangga. Tapi Allah kondisikan supaya dia kembali kepada Allah. Apa? Dikasih uban, rambutnya putih, sehingga apa? Dia malu. Akhirnya ditutup nggak dengan jilbab? Ditutup. Makanya kadang orang itu menutup aurat pakai jilbab itu bukan kadang karena Allah, tapi apa? Nutupi wan. Ya nggak apa-apa, itu cara Allah mengkondisikan dia mau menutup aurat. Kalau nggak dikasih sakit kanker, lantas di kemo, habis di kemo gimana rambutnya? Berani nggak dia di muka umum tanpa jilbab kalau sudah seperti itu? Halo? Hah? Malu. Kalau dia seorang muslim, ya kan, pasti dia akan tutup itu kepalanya. Kecuali kafir. Kalau kafir nggak jilbaban, pakai wig, Pak. Pakai wig nggak kentara, itu orang kafir. Kalau orang mukmin enggak. Dia pengen keluar sementara rambutnya botak. Itu Allah kondisikan sehingga dia mau menutup kepalanya dengan jilbab, tapi dengan caranya. Demikian pula seorang lelaki yang dulu hobinya, ya taruhlah playboy, ya. Walaupun tidak sampai zina, tapi teman perempuannya banyak, dekat gitu loh. Nah, ketika sudah tua, dikondisikan apa? Nggak seperti muda. Kalau dulu, masya Allah, syahwatnya luar biasa, ya kan? Akhirnya apa? Dikasih loyu. Itu cara Allah mengkondisikan supaya dia kembali kepada Allah. Bahkan bisa jadi Allah mengkondisikan itu dengan dikasih apa? Penyakit. Kasih penyakit. Dulu hobinya melakukan zina, kasih penyakit. Nama penyakitnya aja, Pak, ngeri kan? Raja apa? Lu kok tahu, Bapak? Pelihara nggak singanya? Oh enggak, ya. Nah,
Seperti itu. Allah mengkondisikan manusia itu supaya dia apa? Mau taubat. Ini. Jadi Allah itu sayang sebetulnya sama manusia itu. Supaya mereka jangan sampai masuk neraka. Cuman kita berlomba, berpacu dengan waktu. Mana yang lebih dulu antara tobat kita dengan ajal kita. Dan ajal itu tidak menunggu tobat kita. Jal, ojo teko dhisik, aku durung tobat. Enggak bisa. Dia pasti datang dan tidak akan bisa ditunda. Maka diperintahkan kita untuk inabah. Al-inabah. Apa al-inabah? Kembali kepada Allah. Karena kita sudah dulu membuat perjanjian dengan Allah bahwa kita ini hidup di dunia akan taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Ketika Allah katakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka semua menjawab bala. Tentu wahai Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Kita sudah berjanji. Makanya kita dikondisikan supaya kembali kepada perjanjian semula. Maka tobat adalah sebuah kemestian yang harus dilakukan. Sehingga seseorang itu akan mendapatkan kembali yakni kebahagiaannya yang hilang. Di mana nenek moyang kita dulu hidup bahagia di surga. Karena satu kesalahan saja. Itu baru satu kesalahan, akhirnya Allah kemudian turunkan yakni ke bumi. Sekalipun Allah sudah mengampuni dosanya, tapi itu yang membuat Adam bapak moyang kita gundah gulana, resah dan gelisah di padang mahsyar. Ketika pada didatangi oleh manusia untuk minta syafaat, Nabi Adam memikirkan satu kesalahannya itu. Tidak. Aku dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi justru aku memakan buahnya. Hanya karena satu kesalahan itu, Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan kepada anak cucunya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, sudah saatnya kita segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa. Yang pertama, lakukan tobat itu dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Makanya Allah katakan tubu ilallah. Tobatlah kalian ilallah, kepada Allah, bukan kepada manusia. Kata Allah dalam surah At-Tahrim, surah 66, pada ayat yang ke-8, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Maka tobat itu bukan kepada mursyid, bukan kepada guru, bukan kepada mursyid, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, tapi tobat itu kepada siapa? Allah. Pak Yai, apa li? Kulo tobat. Apa kulo mantun korupsi. Haram kaole tobato. Jenengan purun ta kedik mawon. Jangan tobat kepada manusia. Kalau tobat kepada manusia,
nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia itu. Kon gak diterima tobatmu, nek durung duitmu mau kekno aku seperapat. Loh. Akhirnya orang melakukan penebusan dosa kepada manusia. Pernah terjadi nggak seperti itu? Penebusan dosa. Jadi kalau dia berdosa datang ke tokoh agama untuk tobat, tapi nggak gratis, ya. Sehingga apa? Ada dijual surat penebusan dosa. Sekalipun dalam Islam tidak ada, bukan berarti tidak mungkin terjadi. Cuman kita mungkin nggak tahu saja. Kalau di sisi-sisi kehidupan umat ini bisa jadi itu ada. Makanya jangan salah, tobat itu jangan salah alamat. Bukan kepada guru-guru thariqah, mursyid, ya. Langsung kepada Allah. Karena ada orang itu didoktrin, kau berdoa nggak akan nyampe kalau tidak melalui saya. Itu artinya apa? Kalau dia berdosa, tobat pun kau tidak akan nyampe kalau nggak melalui saya. Kalau kau berdoa itu harus nyentil nama gua, nyebut nama saya, atau membayangkan wajah saya. Karena kau nggak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui saya. Ini doktrin-doktrin yang sesat. Itu konsekuensinya nanti kalau orang berbuat dosa, tobatnya bukan tobat kepada Allah, tapi tobat yakni kepada manusia. Itu berarti tobatnya tidak ikhlas kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala perintahkan, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Bagaimana tobatnya sekarang? Sifat tobatnya adalah taubatan nasuha. Apa nasuha itu? Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Dulu di zaman sahabat, mereka gagal faham dengan memahami ayat ini. Mereka cari orang yang namanya nasuha dan minta tahu gimana cara tobatmu, sehingga Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Dipikir tobatnya orang yang bernama nasuha, nggak ketemu. Mana orang yang bernama nasuha? Maka dijelaskan oleh Nabi, taubatan nasuha adalah tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobatnya orang yang bernama nasuha. Nah, bagaimana tobat yang sebenar-benarnya tobat? Yang pertama, dia harus menyesal. Menyesal dengan apa yang dia lakukan. Karena penyesalan itu adalah tobat. Di dalam hadis Ibnu Majah di nomor 3448, 3448, Nabi menyampaikan hadis yang singkat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dari Ibnu Ma'qil ia berkata, aku bersama bapakku mengunjungi Abdullah dan aku mendengar ia berkata. Apa kata Abdullah? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Penyesalan adalah sebuah taubat. Iya, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Kalau ada orang yang sudah menyesal, fa insyaallah itu salah satu unsur dari taubat. Walaupun masih ada unsur-unsur yang lain. Atau kebalikannya, kalau ada orang yang mengaku dirinya bertobat, mau tidak mau dia harus menyesal. Kalau nggak menyesal, itu belum tobat. Ada orang ahli maksiat, katanya sudah tobat, tapi nggak menyesal, malah bangga dengan dosanya yang lalu. Kon kalau opo-opo kon dibanding no aku biyen.
Kon gak ono sak kuku apa? Sak kuku ireng, aku wis nglakoni kabeh. Sing jenenge botol iku macem-macem, sing blenduk, sing dawa, sing lemu, sing gepeng, sing gambari topi miring, topi dedeg, ya kan? Mari kabeh. Lah terus saniki kok mandek, Mbah? Apa sampean kok enggak terus? Ka ono duwe. Tobat apa enggak? Menyesal apa enggak? Sampean kok mandek, Mbah? Mbah, apa, Mbah? Iya rek, ka ono bandari. Nek ono sing bandari, gak apa-apa aku tambule. Apa? RW. Kok sampean tambul RW barang iki? Tambule RW. Ya Allah. Ya, jadi menyesal. Harus menyesal, tobat itu. Kon gak ono apa-apa nih aku. Wong wedok negara dia wis tahu. Ya kan? Sing putih, sing ireng, sing kuning, sing ijo, misalnya. Lah saiki kok mandek, Mbah? Apa Mbah sampean tobat? Menengai. Apa Mbah kok enggak ngelanjutno? Iya rek wis tuwa, wis loyu. Saya tanya, tobat apa enggak itu? Walaupun dia berhenti dari perbuatan itu, tapi kalau tidak ada penyesalan, itu belum tobat. Apalagi dia suka cerita kepada orang lain, bangga dengan apa yang pernah dilakukan dahulu. Oh, belum tobat orang itu. Hati-hati loh. Ini masih menjadi tanggungan itu nanti. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian selanjutnya yaitu bertobat selagi masih ada waktu. Kita masih diberi kehidupan. Jangan sampai nanti kalau malakul maut datang baru tobat. Kasep. Apa kasep itu? Terlambat sudah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat 18. Tobat itu sifatnya tidak ditunda. Segera. Selama ada waktu. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Apa kata Allah? Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat atau tidak diterima taubat seseorang itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, yaitu bagi orang-orang yang telah mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Idza hadara ahadahumul mautu, jika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, inni tubtul an, kalau begitu aku tobat sekarang. Nggak akan diterima. Dan termasuk juga bagi orang-orang yang mati masih dalam kekafiran, maka dosa kufurnya itu tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula mati dalam kesyirikan. Apabila syirik besar yang dilakukannya, maka kesyirikan itu tidak akan terampuni selama-lamanya. Jadi jangan ditunda-tunda.
Segera. Kalau tadi malam kita melakukan dosa, segera bertobat. Kalau perlu jangan menunggu pagi. Bisa jadi kita tidak tahu apakah pagi ini masih bisa bangun atau tidak. Demikian pula dosa yang dilakukan di siang hari. Jangan menunggu tobat untuk dilakukan di malam hari. Segera. Karena sifat orang-orang beriman itu dia segera dalam tobatnya. Yang ketiga, yaitu menyegerakan taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, maka sudah tidak akan diterima yang namanya taubat itu. Seperti Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan amantu bi rabbi bani Israel, kepada Robnya Bani Israel, Robnya Musa dan Harun. Itu malaikat Jibril mengambil tanah yang ada di Laut Merah, kemudian dilemparkan di wajahnya Fir'aun, disumpalkan ke mulutnya. Kenapa? Karena malaikat Jibril gemes, takut kalau Fir'aun ini tobat. Itu malaikat Jibril. Bahkan ketika mau memasuki Laut Merah, ketika air itu sudah berada di sampingnya bagaikan gunung, jalan kering karena disapu dengan angin, Allah kirimkan angin untuk menyapu laut itu sehingga kering kerontang, sehingga kuda-kuda, unta-unta yang dibawa Bani Israel bisa lewat. Ini Fir'aun ini mau lewat apa? Ragu-ragu ini, takutnya nanti airnya menutup. Itu aja sudah kelihatan malaikat Jibril gemes. Apa? Malaikat Jibril datang dengan menunggang kuda betina yang masih perawan. Kudanya Fir'aun berwarna hitam, kuda jantan. Langsung dipepet sama kudanya wanita ini, kuda betina malaikat Jibril ini. Begitu malaikat Jibril lari, kudanya Fir'aun meringkih, langsung dia ikut mengejar kuda ini. Akhirnya dia apa? Masuk ke laut itu. Nah, melihat Fir'aun mengikuti, maka tentaranya pun ikut. Begitu sampai menjelang, sampai pasukannya sudah masuk semuanya, Allah tutup Laut Merah, tenggelamlah mereka semua. Antum baca dalam Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir tentang bagaimana kesudahan dari Fir'aun itu. Dan ketika tenggelam itu, timbul tenggelam, Allah tenggelamkan, kemudian Allah timbulkan supaya Bani Israel ini melihat Fir'aun kelem. Kemudian naik lagi supaya puas Bani Israel yang selama ini diperbudak selama 340 tahun lebih. 430 tahun lebih. Lebih lama daripada apa? Ya, penjajahan di negeri kita itu dianggap paling lama dalam sejarah hidup manusia. Tapi masih ada yang lebih dahsyat, yaitu penjajahan atau perbudakan Fir'aun kaumnya terhadap Bani Israel. Ikhwatal iman, begitu mau dia ucapkan kalimat taubat itu, disumpal itu akhirnya mulutnya dengan tanah yang ada di Laut Merah. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-17, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita bersegera dalam taubat. Jangan ditunda-tunda. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaikum wa kana Allahu 'aliman hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya
taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Thumma yatubuna min qaribin. Kemudian dia bertobat dengan segera, dalam waktu yang dekat. Jangan diundur-undur. Ntar aja dulu deh. Nanti aja tobat kalau sudah usia ya 60 lah. Gua ini masih 55, masih muda. Ya, masih muda katanya, 55. Selagi muda, kelapa muda kupas-kupasin. Kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin. Nanti sudah tua tinggal batoknya. Ini prinsip hidup yang salah ini. Kalau dipuas-puaskan untuk ibadah itu yang benar. Jangan dipuas-puaskan untuk maksiat. Ya. Orang kalau sudah dipanjangkan usianya, itu harus segera bertobat. Terutama berapa? Usia wajib tobat itu usia berapa, Pak? Usia wajib tobat, mau tidak mau. Walaupun kita harus bertobat itu kapanpun, segera, tidak mengenal waktu. Tapi ada deadline terakhir itu bagi setiap manusia yang dipanjangkan usianya. Usia berapa, Pak? Usia 40. Usia 40 itu harus segera tobat dari segala macam bentuk dosa. Kalau dia usia 40 masih tetap bergelimang dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dia akan melakukan itu sampai matinya. Usia 40. Didasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf, yaitu surah yang ke-46. Pada ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Lagi ngadat. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu qurran wa wada'athu qurran wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa kata Allah? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kenapa dengan ibunya? Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Rabbu, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholih yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan
dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, terutama ibunya yang dalam keadaan susah payah ketika hamil. Demikian pula susah payah ketika melahirkan. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai berapa? 40 tahun. Berarti ibunya udah tua nggak? Udah tua nggak ibunya? Kalau seandainya ibunya nikah muda, usia 20 tahun, anaknya usia 40, berarti ibunya udah berapa? Udah 60. Apalagi wanita-wanita sekarang. Para ibu itu dulu menikahnya mungkin lebih tua. 25 misalnya. Setelah kuliah. Maka bisa jadi dia sudah usia 65 sekarang kalau anaknya usia 40. Nah, ketika usia 40 ini diperintahkan kita mengucapkan doa, Rabbi auzi'ni, tunjukilah aku an ashkura, agar aku mensyukuri nikmataka, nikmat engkau, allati an'amta alayya, yang telah engkau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa an a'mala salihan, dan agar aku dapat berbuat amal soleh, tardahu, yang kau ridhoi. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku dan juga kepada anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. 40 tadi di sini 40, dan ini diucapkan dalam doa ini apa? Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Baik. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini sebagai bentuk taubat yang nasuha. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 136. Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa kata Allah? Al-Imran 135 insyaallah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah. Makna ingat Allah di sini, dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat. Sholat apa? Sholat taubat. Didasarkan riwayat Tirmidzi 604 dengan judul sholat ketika bertobat. Ketika dia melakukan sebuah dosa, dia mau bertobat, dia ambil air wudhu, bersuci, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Itu dicantumkan dalam riwayat Tirmidzi. Dan di dalam riwayat itu Nabi bersabda dengan hujjah surat Ali Imran ayat 134 ini. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah, salat taubat. Baru yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Apa kata Allah? Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Apa? Mengucapkan istighfar, minimal astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal azim wa atubu
ilai. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tirmidzi dan Abu Dawud. Atau ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, dedengkotnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta. Ini dianjurkan dibaca bahkan setiap pagi dan petang, habis subuh dan habis asar, sebanyak satu kali. Baca istighfar. Setelah itu apa? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa katanya? Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kecilnya itu, sedang mereka mengetahui. Iya, sedang mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu. Berarti apa? Berhenti apa? Total. Jangan dikredit. Biasanya saulan ping 10. Tak kurangnya rek, saulan ping 5. Nanti rencana bulan yang akan datang dikurangi lagi tinggal 2. Belum bulan depan mati. Berarti masih dianggap sudah tobat atau belum? Belum. Tobat itu pada saat itu dia tinggalkan secara totalitas. Tidak boleh dicicil ya, secara keseluruhan. Sementara dia mengetahui bahwa hal itu perbuatan dosa. Kalau dia tobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan jaminan. Baca ayat berikutnya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Iya, itulah taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Menyesal, ingat Allah, istighfar, berjanji tidak mengulangi lagi. Adapun yang berhubungan dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, kalau kita bertobat, mungkin barang temannya diambil, ngentit. Nah, kalau kita tobat bukan hanya kepada Allah, tapi datang ke orangnya, mengembalikan barang yang kita ambil. Cak, sepurane cak. Apa? Aku biyen jupuk HP-mu. No, iki wis 10 tahun yang lalu iki. Kon sing nyolong tibai. Iya cak sepurane, tak selang cak 10 tahun. Nyelang kok tahunan, iku nyolong, ya. Konsekuensinya begitu, dikembalikan. Ojo dikekep barangnya. Berani enggak kalau kita tobat berhubungan dengan manusia, kita kembalikan haknya? Halo? Kalau itu kesalahan, kita datang, jeng sepurone jeng ya. Apa? Aku njaluk sepuro, aku nglakoni dosa. Dosa apa? Aku tahu ngrasani sampean. Loh, kon ngrasani aku apa? Sampean tak rasani gendaan mbek wong lanang. Tibai awakmu iku sing garakno aku difitnah. Berani enggak ibu-ibu kira-kira seperti itu, Bu? Datang ke orangnya terus terang menyampaikan dosanya. Halo,
Bu, itu kalau dosa sekaligus berhubungan dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, harus diselesaikan sebelum datang nanti hari penghisapan. Karena pasti mereka akan tahu di hari kiamat, karena Allah akan membuka segala rahasia. Video klip hidup kita itu akan ditayangkan di hadapan mereka, dan akhirnya tahu iki tibae dhek sing nglakoni biyen. Disitulah nanti dia akan menuntut keadilan di hadapan Allah, yang akhirnya apa? Pahala-pahala kita diambil. Enak mana? Diambil pahala kita di akhirat atau dunia kita yang diambil saat ini? Hah? Kalau kita punya duit, beri duit itu. Cak sepurane cak, mo aku gak nyepuro. Apa cak? HP ku iki larang Mas yo. HP melungker koyok gedang. Tapi biyen iki terbaik iki. Tapi yo apa maneh? Aku gelem rido nek mau ganti ambek Android sing anyar. Ente punya fulus, kira-kira diganti nggak? Ganti cak nang tuku. Milio sing di, sing rego piro? Kalau kita punya duit, daripada nanti di akhirat pahala kita yang diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara kita di akhirat sangat butuh sekali dengan pahala, sehingga nanti di akhirat itu banyak orang mencari-cari kesalahan orang lain yang dulu pernah mendoliminya, dicari itu untuk ditegakkan keadilan di hadapan Allah. Ya, baik para ibu, para bapak, matahari sudah nyentrong, ini berarti peringatan waktunya sudah habis ya. Saya beri waktu kepada bapak ibu sebelum saya tutup untuk menyampaikan tanya jawab, baik yang offline maupun yang online. Silakan bapak ibu, saya beri waktu untuk memberikan pertanyaan. Nggih. Iya. Sebagaimana ayat tadi kan ada kalimat zakarullah, ingat Allah. Yang dimaksud ingat Allah itu yakni melakukan sholat setelah dia bersuci. Didasarkan riwayat hadis Tirmidzi nomor 604 kalau tidak salah ya. Ya, 604 judulnya sholat ketika bertobat. Di situ disebutkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Afwan ya, keliru, bukan 604, 406, kebalik. Ya, kebalik ya. 406. Silakan. Kutaibah. Kutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awana memberitahukan kepada kami dari Utsman bin Al-Mughirah, dari Ali bin Rabi'ah, dari Asma bin Al-Hakam Al-Fasari. Ia berkata, aku mendengar Ali berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi manfaat kepadaku darinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberi manfaat kepadaku. Dan apabila seorang dari sahabat beliau menceritakan kepadaku, maka aku meminta dia untuk bersumpah. Lalu apabila dia bersumpah, maka aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar, ia adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang melakukan suatu dosa, kemudian berdiri, lalu bersuci, kemudian melakukan sholat, dan meminta ampun kepada Allah. Melakukan dosa, kemudian berdiri, lalu bersuci, kemudian melakukan apa? Sholat. Dan setelah sholat apa? Dia meminta ampun kepada Allah. Ini tersendiri tahapan-tahapannya.
Melainkan apa kata Allah? Melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Seandainya tidak pakai sholat bagaimana? Gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau kita mau menyempurnakan dengan cara melakukan sholat, yaitu dalam bertobat kepada Allah, silakan. Itu ada tuntunannya, ya. Tapi yang pasti tobat itu satu, menyesal. Itu sebagai bentuk sikap yang paling utama dalam pertobatan. Kedua, mohon ampun. Ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Itu yang paling pokok dalam bertobat. Nah, kalau kita lengkapi dengan sholat, mungkin barangkali dia merasa lebih dekat dengan Allah ketika dia sholat, terutama ketika saat bersujud, ya. Bukankah itu saat-saat dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu saat bersujud. Disitulah dia bermunajat, termasuk mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu salah satu di antara doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau kita mungkin barangkali bukan itu yang diucapkan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya, ada satu doa yang diajarkan Nabi, baik itu untuk ruku dan sujud, yaitu kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu salah satu doa ruku dan sujud, ya. Kemudian beliau membaca ayat. Lanjut. Kemudian beliau membacakan ayat, yaitu surat Al-Imran ayat 135. Ya, tadi sudah dibaca, ya. Baik. Yang lain silakan. Ya, monggo, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dosa itu ada dua jenis. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu diistilahkan dengan apa? Al-kabair. Al-kabair itu dosa besar. Adapun dosa kecil diistilahkan dengan as-saghair. As-saghair. Soghir, kecil. Kalau tadi al-kabair, kabir, besar. Nah, terutama yang tobat ini dianjurkan, yakni dalam hal dosa besar. Dalam dosa besar itu tobat. Adapun dosa kecil, bapak nggak usah tobat, melakukan amal ibadah setiap hari itu secara automatically, apa itu? Secara otomatis akan terhapus dosa-dosa kecil itu. Apa itu? Wudu itu menghapus dosa kecil. Dosa mata sing ngelirik bojone, dosa telinga yo sik ngerungokno, ya kan? Keong racun, keong emas. Ya. Mata, telinga, mulut, kadang-kadang keperucut, Surabayaan. Ya, itu dengan apa? Wudu. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi sodako. Itu menghapus dosa-dosa kecil. Apalagi zikir. Itu menghapus dosa kecil secara otomatis. Ya, dosa-dosa itu yang saya sebutkan itu. Tapi dosa besar, syirik, membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, menuduh orang, menfitnah, ghibah, besar itu. Sumpah palsu, saksi palsu, durhaka kepada orang tua, dosa besar, harus tobat. Korupsi, al ngentit, wal ngecok, ya, itu semua dosa besar itu.
Ya, itu yang harus bertobat. Nah, Allah akan mengampuni dosa-dosa besar itu apabila dia meninggalkan dosa yang terbesar. Didengkotnya dosa. Apa? Syirik. Kalau dia masih berbuat syirik, seandainya dia mati dengan menanggung dosa-dosa besar yang lain, maka dia tidak akan diampuni. Tapi kemungkinan dia diampuni dari dosa-dosa besar, sekalipun sampai di bawah mati, selama dia tidak berbuat syirik. Dan Allah berikutnya mengampuni dosa-dosa kecil selama dia apa? Dia tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil kita yang otomatis itu dihapus, itu apabila syaratnya kita menjauhi al-kabair, dosa besar. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang di Zoom ini ada yang bertanya atau tidak ini? Pak Dr. Akbar. Saya baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini Pak Dokter ya. Ya, masih ada Pak? Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.